Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, stroke adalah salah satu penyakit di mana terjadi sumbatan di otak kita, dan ketika terjadi sumbatan darah ini kemudian tidak ada aliran darah ke otak sehingga mengurangi fungsi otak, di mana perlu waktu yang cepat, hitungannya hanya menit bahkan detik untuk kita kemudian segera melakukan penanganan yang tepat. Karena jika terjadi keterlambatan dan juga terjadi sumbatan terlalu lama, akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak kita, dan kemudian juga akan berakibat kepada komplikasi yang lainnya. Atau mungkin kita ya sering mendengar istilah stroke. Stroke juga dibagi sekian banyak begitu, ada beberapa bagian. Stroke ringan, terus stroke berat, yang kemudian gejalanya juga berbeda-beda nih. Ada yang hanya mengalami sumbatan kecil, atau stroke ringan yang hanya mengalami beberapa kesulitan otot di bagian organ tertentu atau di bagian belahan tubuh tertentu, atau memang yang stroke berat yang akhirnya semua organ bergerak kita tidak bisa digerakkan, dan itulah yang sering mungkin dialami oleh para lansia kita. Nah, nanti kita akan banyak membahasnya pemirsa tentang waspada stroke di tengah pandemi, karena saat pandemi ini pikiran kita juga kemudian menjadi stres begitu ya, karena banyak yang kita pikirkan, terus juga akhirnya kita tidak menjaga kesehatan mental. Nah, bagaimana kemudian kita menangani stroke saat pandemi? Nah, kita akan bahas nanti ya pemirsa. Tapi sebelum kita masuk tema kita pada hari ini, saya akan membacakan fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Kita mulai ke fun fact yang pertama pemirsa, yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, penting ya untuk kita kemudian melakukan aktivitas fisik, bergerak, tidak hanya gitu diam di rumah menonton tayangan TV terus kemudian juga hanya bermain gawai saja, tetapi juga harus ada gerakan-gerakan fisik yang kemudian kita lakukan, seperti misalnya senam, aerobik, terus kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang itu kemudian menggerakkan seluruh anggota badan kita. Kita masuk ke fun fact yang kedua, adalah membuat rutinitas sendiri. Nah, membuat rutinitas sendiri ini bisa dalam bentuk hobi. Ada juga yang hobinya berkebun nih pemirsa di rumah Bincang Sehati. Nah, itu adalah salah satu bagian bagaimana kita membuat rutinitas sendiri di rumah, karena kegiatan kita juga kan terbatas gitu ya, tidak bisa misalnya kegiatan beramai-ramai dengan keluarga selain keluarga di lingkungan rumah ataupun dengan tetangga gitu. Nah, kita memperbanyak aktivitas atau rutinitas di rumah dengan tadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hobi kita. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya, adalah lebih bijak memilah informasi. Penting kemudian untuk kita pilih-pilih nih informasi yang mau kita sematkan dalam pikiran kita tuh apa sih di tengah pandemi. Kalau misalnya ingin melakukan atau ingin tahu gitu update terbaru tentang COVID-19, mungkin porsinya juga bisa tidak boleh terlalu banyak begitu ya. Karena ketika misalnya kita terlalu banyak mengakses informasi tersebut, bisa jadi gitu ya, mungkin kita akan menjadi stres, menjadi tambah khawatir, yang juga nanti akan berakibat terhadap kesehatan mental juga, dan mungkin juga berpengaruh loh gitu kepada gejala-gejala atau faktor-faktor pendukung untuk terjadinya stroke atau sumbatan pada jaringan pembuluh otak. Kemudian kita masuk ke fun fact yang keempat, adalah memiliki hubungan baik. Nah, memiliki hubungan baik dengan tetangga secara sosial juga penting ya untuk kita lakukan, karena tadi dengan bersosialisasi, dengan bertukar informasi antar tetangga, antar komunitas. Nah, ini menjadi kita lebih terbuka, kita bisa mencurahkan apa yang sebetulnya kita pikirkan, dan kemudian mendapatkan mungkin respon yang positif dari kerabat-kerabat kita atau teman-teman terdekat kita. Kemudian fun fact yang berikutnya adalah cukup istirahat. Nah, penting juga untuk kita mengatur istirahat kita 5 sampai dengan 6 jam atau 6 sampai dengan 8 jam, tergantung kemudian usia dan kebutuhan kita. Jika memang kegiatan kita gitu di rumah tidak terlalu banyak gitu, mungkin porsi tidur malamnya bisa dikurangi dan juga dibagi begitu ya, ada porsi tidur siang gitu, karena ini penting, tidur siang juga memiliki khasiat yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Nah, nanti kita akan membahas nih pemirsa fun fact kelima fun fact tadi dengan pakar. Tapi untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincangsehati. Nah, saya akan kembali lagi nanti ya di segmen berikutnya dengan pakar. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar kesehatan mental yang harus kita jaga di tengah pandemi. Nah, kita akan membahasnya ya satu persatu dengan pakar yang sudah terhubung dengan saya nih. Ada Mbak Arta Fani, psikolog dari NES. Saya akan sapa langsung. Selamat pagi Mbak Arta.
Selamat pagi, Mas. Baik, Mbak Arta kita akan bahas satu-satu ya beberapa fun fact yang tadi saya sudah bacakan. Yang pertama nih Mbak Arta, apakah benar kemudian melakukan aktivitas fisik ini bisa berpengaruh juga kepada kesehatan mental kita gitu? Karena kan kita Mhm. tahu hanya kalau misalnya melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga lah katakan gitu, hanya berpengaruh kepada kesehatan organ dan juga tubuh kita. Sebetulnya ada nggak sih Betul. relevansinya dengan kesehatan mental, Mbak? Ada banget nih Mas, karena ketika kita bergerak gitu ya, ketika kita, berolahraga secara teratur dan punya gerakan-gerakan tertentu gitu yang membuat kita nyaman, itu tuh sebenarnya membantu untuk, meningkatkan endorfin kita. Nah, endorfin ini tuh, bisa mengurangi persepsi kita terhadap rasa sakit. Karena kan kadang-kadang ketika kita, merasa sakit gitu ya, merasa sakit terus kita kayak bisa semakin down gitu ya. Nah, endorfin ini tuh membantu untuk kita, punya persepsi yang lebih baik terhadap rasa sakit kita, gitu. Baik, kalau di tengah pandemi seperti sekarang kan Mhm, aktivitasnya terbatas juga ya, olahraga juga hanya di betul, rumah, kegiatan fisik juga terbatas. mhm, Sebetulnya, sebesar apa sih kegiatan fisik tersebut yang kemudian bisa memicu, hormon endorfin itu? Apakah harus mhm, berolahraga yang lumayan berat atau hanya betul, ya berkebun, beraktivitas seperti itu juga bisa kemudian memunculkan heeh. hormon tersebut, Mbak? Enggak sih, Mas, sebenarnya nggak harus yang sampai ekstrim banget gitu Hmm, ya, karena kan hmm, kita kadang-kadang, merasanya bahwa memang kayaknya tuh harus yang ekstrim gitu, tapi hmm, sebenarnya yang cocok dengan diri kita. hmm, Karena, kadang-kadang sebenarnya kayak misalnya kita kan WFH nih, jadi kayak kerja di rumah gitu ya, ya, kayak gerakan-gerakan yang kecil gitu, nggak harus yang terlalu besar gitu, tapi yang bisa meregangkan diri kita dan kita atur waktu khusus misalnya memang, teratur gitu kayak setiap 2 hari sekali gitu atau 1 minggu 3 kali gitu, nggak harus yang harus ekstrim banget gitu, hmm, tapi kayak jalan, keliling komplek hmm. gitu atau jalan di area-area rumah gitu, itu juga bisa membantu gitu. Atau kalau ada yang cocok yoga misalnya dengan gerakan yang lebih lambat gitu ya, itu juga bisa gitu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke fakta yang berikutnya, fun fact berikutnya. Mhm, Apakah benar membuat rutinitas sendiri ini bisa kemudian menjaga kesehatan? Seperti misalnya rutinitas tadi nah, berkebun begitu ya, mhm atau mhm, hobi yang lain masak misal gitu ya. betul Ini benar nggak sih ada pengaruhnya gitu secara kesehatan betul. mental gitu? Heeh, betul banget Mas, karena kan kadang-kadang nih, apalagi ketika kita awal-awal masuk ke masa pandemi gitu ya, kita tuh, kaget gitu karena kayak kok jadi nggak bisa keluar, Hmm, jadi nggak ada jadwal-jadwal yang kayaknya dulu kita ada jadwal keluar gitu. Nah, saat ini kita perlu banget sebenarnya rutinitas itu supaya kita terjaga nih diri kita, bisa terprediksi gitu, gimana cara kita punya aktivitas tertentu termasuk tadi Mas bilang, apa ya, aktivitas yang ya. bermanfaat untuk diri kita gitu, untuk hobi kita gitu, kayak berkebun, masak untuk hobi ya, bukan masak untuk yang sehari-hari aja gitu. Karena kayak bikin kue misalnya, ada yang suka banget bikin kue gitu, nah itu juga bisa gitu. Nah, itu bisa membantu kita untuk nambah self worth Hmm, kita, jadi hmm, kita jadi lebih merasa berharga gitu, bahwa hmm, memang ada, oh rutinitas kita tetap berjalan nih gitu, jadi kita merasa diri kita tuh tetap, hmm. berfungsi dengan baik Oke. gitu. Jadi self mood-nya Mhm, tadi ya yang ditingkatkan dan betul. masaknya untuk self mood bukan untuk memenuhi orderan tetangga dan juga teman-teman gitu ya. Betul, Nah dan kita itu merasa diri berbeda kita nanti ya. berharga gitu kan Iya, ya, Mas, ya, dengan itu. oke. Iya, gitu. Kita ke fun fact yang berikutnya, benar nggak sih sebetulnya Mbak Arta kalau misalnya kita tuh harus bijak memilih informasi terutama di saat pandemi Mhm, sekarang begitu. Nah, kemudian kadarnya seberapa sih harus kita mhm, akses informasi tadi karena kita juga kan mhm, harus tetap up to date ya dengan informasi seputar Covid yang kemudian betul berubah-berubah kebijakannya seperti betul. itu. Betul. Nah, memang perlu banget ya kita update gitu ya, kayak ini kan, kita sekarang, PSBB lagi Ya. gitu ya. Itu perlu sekali untuk kita update supaya kita juga bisa menjaga aktivitas kita, supaya kita bisa menjaga perilaku kita gitu sehari-hari gitu. Cuma kalau terlalu banyak, kadang-kadang misalnya informasi soal, pasien Covid-nya atau yang meninggal sudah berapa dan sebagainya, itu kita dengar setiap hari dan kadang-kadang kan muncul setiap sore tuh ya, Mas, ya. Hmm, Itu hmm, tuh, bisa muncul juga tuh sebenarnya kecemasan dalam diri kita kalau misalnya kita oke. nggak cukup kritis gitu untuk cuma terima-terima aja dan Hmm, kita
nggak mencari apa yang bisa kita kontrol. Karena kan sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol ya Mas ya. Itu kayak perilaku-perilaku misalnya kita dengar ada Ya. orang-orang yang masih berkumpul ramai-ramai gitu kan ya. Itu kan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu emosional, terlalu muncul kecemasan, terus kita cemas nanti ini jadi selesainya berapa lama, nanti bagaimana dan sebagainya gitu. Itu bisa bikin kita jadi stres juga sih gitu. Jadi memang akan jauh lebih baik kalau kita bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Nah, informasi yang terlalu banyak tuh kadang-kadang kita bisa bikin kita nggak bisa kontrol. Oke, dipilih dulu sebetulnya sumber medianya dari mana gitu ya. Terus kemudian juga informasi yang kita butuhkan apa saja. Jangan kemudian nanti semua artikel dibaca sehingga kita pun tidak bisa menyaring apa sih informasi yang kita butuhkan gitu ya. Oke, baik. Wah, seru banget nih. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya adalah benar nggak sih Mbak, kita harus kemudian membangun hubungan nih selama pandemi ini, karena kan hubungan sosial kita terputus banget ya selama pandemi gitu. Ada mungkin yang yang dekat dengan teknologi saja mungkin jarang sekali ya menghubungi teman-teman mereka melalui Zoom ataupun layanan yang lain gitu. Nah, seberapa penting kemudian kita harus membangun kembali hubungan sosial kita seperti ini agar kemudian kesehatan mental kita juga bisa terjaga dengan baik. Betul, itu penting banget karena kita gimana juga manusia tuh makhluk sosial ya Mas. Jadi nggak bisa banget kalau misalnya kita nggak berinteraksi sama orang lain gitu. Termasuk salah satunya dengan ya seperti ini gitu, kita virtual nih bertemunya gitu, kita Zoom lewat Google Meet juga bisa gitu, macam-macam lah gitu sekarang platformnya gitu ya, video call juga bisa gitu. Nah ini juga penting banget karena dengan seperti itu benar kayak tadi yang awal-awal Mas bilang gitu ya, kita jadi bisa cerita hal-hal yang mungkin nggak ada kaitannya nih sama atau mungkin ada kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita bisa curhat sedikit gitu ya, bisa meluapkan apa yang kita rasakan gitu, apalagi dengan teman-teman yang dekat dengan kita dan memahami kita gitu. Jadi mengembalikan seperti apa yang ya sebelum pandemi juga gitu ya, walaupun memang kondisinya berbeda, banyak batasan, tapi juga ada hal yang bisa kita share gitu ke orang lain gitu. Jadi mulai sedikit-sedikit di 2021 grup-grup kumpul, grup-grup yang masih bisa di call bareng rame-rame gitu ya, mulai dihubungi satu-satu ya Mbak ya. Betul, tapi dengan protokol kesehatannya ya Mas yang Oke, baik. Kita masuk ke yang terakhir nih, Mbak Arta, benar nggak sih sebetulnya istirahat yang cukup kemudian juga bisa berpengaruh dengan kesehatan mental kita, dan seberapa lama sebetulnya kita bisa memanfaatkan waktu istirahat tadi, berapa jam untuk malam dan berapa jam untuk aktivitas di siang? Ya, betul. Tidur, makan, dan olahraga itu tuh jadi faktor yang karena nanti kita juga akan ada dokter gitu ya, karena ini tiga faktor ini tuh itu paling penting banget dan itu selalu jadi patokan kesehatan setiap dari kita gitu ya, mau kesehatan fisik, kesehatan mental yang secara holistik, secara keseluruhan gitu. Itu kalau sudah ada tidur yang bermasalah itu pasti ada sesuatu gitu ya, dan itu akan jadi bikin kita juga jadi nggak enak gitu ya. Bahkan ketika kita bicara tentang orang dewasa gitu ya, seumuran kita gitu ya, kurang lebih dewasa aja tuh butuh sekitar 7-8 jam gitu untuk tidur di malam hari yang ketika bangun tuh seger gitu tuh Mas. Jadi kayak butuh banget tetap supaya efeknya adalah untuk ke kondisi mental kita, kondisi makan kita, kondisi mood kita juga gitu ya, karena kadang-kadang juga kita jadi sulit untuk menentukan sesuatu gitu ya, untuk memutuskan sesuatu hal, apalagi kalau misalnya di rumah masih kerja atau misalnya masih mengurus anak, masih banyak hal yang bisa kita lakukan gitu di rumah gitu, banyak keputusan harian yang perlu kita jaga supaya mood kita bagus dan kita decision makingnya jadi bagus gitu. Nah ini butuh banget nih tidur yang sepenting itu ya sebetulnya, cuma aktivitas istirahat tidur. Tapi kemudian Mbak Arta, aktivitas istirahat itu apakah harus dengan kita misalnya deep sleep, tidur seperti itu ya gitu, atau misalnya ada juga gitu definisi lain dari istirahat, misalnya hanya duduk bersantai, menikmati secangkir kopi atau teh juga bagian dari istirahat gitu. Oke, kalau di hari-hari yang break sore gitu ya, itu nggak apa-apa tuh Mas untuk minum, atau misalnya ada yang suka power nap gitu ya, asal tidak sekitar lebih dari 40 menit gitu, itu nggak apa-apa gitu. Kayak sekitar 10 menit sampai 15 menit gitu ya. Tapi ketika kita bicara soal deep sleep itu tetap perlu sih gitu. Karena deep sleep itu tuh membantu kita juga untuk
apa ya, lebih menjadi lebih tenang gitu, dan lebih menjadi lebih tahu batasan kita tuh di mana, dan kita juga jadi ada masa pulesnya gitu. Nah itu juga tetap perlu sih. Gitu. Oke, baik. Mbak Artavani, terima kasih sudah berbagi informasi dan Terima inspirasi loh kasih. di Bincang Sehati. Semoga juga masyarakat bisa lebih teredukasi. Terima kasih Mbak Arta. Terima kasih Mas. Ya, untuk Anda pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas kemudian bagaimana menjaga kesehatan agar tidak tadi ya terkena stroke di saat pandemi. Nanti akan ada narasumber yang akan membahasnya lebih lanjut tentang stroke ini. Nah, untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita jeda dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang waspada stroke di masa pandemi. Kenapa sebetulnya ada korelasi tersebut? Karena kita tahu aktivitas selama pandemi kan lebih banyak di rumah ya pemirsa. Nah, banyak aktivitas mungkin yang kita hanya jalani di rumah dengan pola kehidupan yang kurang sehat gitu. Makan, terus juga kerja, tidur, makan, kerja, tidur yang juga akhirnya berdampak. Terlebih misalnya kesehatan mental seperti pikiran-pikiran yang was-was, selalu berlebihan, yang kemudian mengakibatkan stres yang juga bisa memicu hal tersebut. Nah, nanti kita akan berbincang lebih banyak dengan narasumber kita hari ini. Saya akan sapa langsung deh narasumber yang sudah terhubung dengan kami. Ada Dr. Hadet Prisdiani selaku spesialis saraf dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi, Dr. Hadet. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Baik. Baik, Dok. Mungkin sebelum banyak membahas tentang stroke di masa pandemi ini, Dok, boleh dijelaskan mungkin sedikit ya tentang stroke itu apa sih? Terus kemudian bagian-bagian stroke itu apa sih? Karena kan ada yang kita kenal gitu istilahnya stroke ringan dan juga stroke berat gitu. Apa kemudian membedakan kedua hal tersebut? Iya. Baik, terlebih dahulu kita bicara tentang stroke ya. Stroke itu adalah suatu kondisi yang terjadi tiba-tiba akibat tersumbatnya aliran darah. Aliran darah yang tersumbat ini dapat diakibatkan karena memang ada penyumbatan pembuluh darah atau yang kita kenal dengan sebutan stroke penyumbatan, atau kelainan karena gangguan karena pecahnya pembuluh darah atau stroke perdarahan. Memang ada beberapa tipe stroke yang terjadi. Secara garis besar ada 3 tipe stroke, yaitu tadi stroke penyumbatan, stroke perdarahan, dan yang ketiga adalah stroke yang mini stroke, yang stroke light. Jadi kita sebut transient ischemic attack, jadi TIA. Nah, tergantung dari area otak yang terkenai oleh penyumbatan ataupun perdarahan ini, biasanya akan timbul gejala pada tubuh kita, di mana kalau Anda merasakan salah satu gejala itu ataupun Anda merasa berbeda keadaan tubuh Anda, segera meskipun ini di masa pandemi, tetapi tetap ini menjadi suatu gawat daruratan akut yang Anda harus segera mencari penanganan yang segera ke rumah sakit. Baik. Umumnya gejalanya seperti apa, Dok, untuk misalnya yang stroke ringan ataupun tadi iskemik tadi gitu. Bisa nggak sih sebetulnya kita mengidentifikasi secara cepat bahwa oh ini adalah bagian dari serangan stroke begitu, untuk kemudian kan diambil tindakan secara cepat? Iya, ada istilah dari yang common orang-orang sudah mulai mengenal kampanyenya adalah FAST, yaitu face, yaitu wajah, lihat wajahnya, minta orang yang Anda curigai atau ada sendiri yang merasa mengalaminya, minta senyum, face. Jadi apakah terjadi kelumpuhan pada saraf wajah, jadi terlihat mencong, itu salah satu gejala. Nah, kemudian ada kita bilang arm itu adalah lengan. Lengan itu Anda minta yang tersangka untuk mengangkat kedua lengan. Lakukanlah ini dan lihat, minta untuk tutup mata selama 10 detik, hitung apakah terjadi deviasi atau penurunan kelemahan motorik salah satu lengan. Itu sudah menjadi penanda ada kelemahan motorik.
Begitu juga dengan speech. Speech Oke. itu berbahasa. Pasiennya biasanya mengalami kendala bicara. Hmm. Bisa berupa hanya gangguan bicara cadel, kemudian tampak mengerti tapi tidak bisa berbicara. Ya. Kemudian mungkin juga terjadi dua-duanya, tidak bisa mengerti, tidak bisa bicara. Nah, ini salah satu faktor kognitif yang juga terjadi pada gejala stroke. Nah, namun perlu diingat ada istilah juga time di situ, yaitu fast tadi termasuk time. Time ini adalah waktu. Waktu menentukan penanganan yang baik untuk pasien. Jadi ada waktu yang kita bilang namanya golden hour, yaitu kurang dari 4,5 jam. Sehingga segera setelah Anda mengalami atau merasakan ada yang berbeda, Anda datang ke center terdekat yang bisa melakukan penanganan yang cepat, terutama untuk kasus yang stroke penyumbatan yang ada golden hours 4,5 jam. Karena di sana ada obat yang harus segera masuk dan Anda mendapatkan terapi yang lebih cepat. Oke, baik. Jadi tadi ya berkaitan dengan bagaimana kecepatan kemudian gitu. Apa kan kita tahu ya sekarang kondisi rumah sakit juga tidak semuanya maksimal begitu. Ada yang kemudian hanya fokus sebagai rumah sakit rujukan gitu. Ada juga yang masih menerima poli-poli tertentu gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk kita masyarakat mengidentifikasi gitu kemana kita harus membawa pasien tersebut ataupun kerabat kita ketika mengalami serangan stroke, karena jangan sampai lewat dari golden hours yang tadi juga dokter jelaskan gitu. Ya, memang tidak seluruh rumah sakit di Jakarta dapat memberikan pelayanan yang di bawah 4,5 jam, memberikan satu jenis obat yang saat ini menjadi golden terapi karena fasilitas, kemudian ketersediaan obat tidak semuanya. Tapi beberapa rumah sakit besar, termasuk rumah sakit kami di MMC, kami telah memiliki ketersediaan semua alat dan bahkan dalam penanganan kasus yang stroke akut ini kita bisa melakukan jadi penanganannya Pak setelah pemberian obat yang kita berikan lewat suntikan infus dalam 4,5 jam ini, apabila tidak berhasil maka lanjut ke tindakan mengambil bekuan darahnya langsung ke daerah otak. Kita melakukan trombektomi istilahnya. Dan ini pasien harus masuk ke ruang kateter. Memang pelayanan ini hanya bisa diberikan oleh rumah sakit yang memiliki kateter, ruang kateter, dan tidak semua. Namun sebagian besar rumah sakit sudah memiliki ini. Jadi perlu juga untuk masyarakat untuk tahu center-center mana yang dapat memberikan pelayanan ini. Jadi harus mapping ya. Kita harus mapping di mana lokasi rumah kita, kemudian di mana lokasi kantor kita, dan tadi ya rumah sakit apa saja yang bisa memberikan layanan yang tadi. Salah satunya adalah Metropolitan Medical Center ya dok ya. Ini bisa memberikan layanan untuk penanganan darurat tadi di golden hours tadi. Oke baik dok, apa kemudian implikasinya ketika kita memberikan penanganan yang terlambat? Artinya ketika kita keluarga menemukan gejala pada orang tua gitu, kemudian kita terlambat memberikan tindakan gitu. Apa sih sebetulnya nanti implikasi yang akan dialami oleh si pasien tersebut? Jadi Anda bayangkan, kita bicara mungkin stroke penyumbatan dahulu ya. Kalau kita membayangkan penyumbatan di pembuluh darah, ada beberapa mekanisme yang mendasari. Yang faktor yang paling sering adalah kita bilang istilahnya aterosklerosis. Jadi penimbunan lemak di dinding pembuluh darah. Jadi bayangkan kayak kerak pipa, kayak pipa di dinding pembuluh darahnya itulah timbunan lemak apabila seperti kerak ya. Nah, apabila tumpukan dinding pembuluh darah makin menebal, kemudian menjadi plak, kemudian aliran darah menjadi tersumbat. Tergantung aliran darah yang tersumbat ini, walaupun mekanisme penyumbatan bisa saja dari hal di mana ada gumpalan darah yang berlari menyangkut di pembuluh darah yang kecil atau pembuluh darah yang lebih kecil dari gumpalan ini, tentu terjadi tiba-tiba Anda mengalami serangan stroke.
Nah, yang kita maksudkan ini apabila sumbatan ini tidak berhasil dipecahkan, maka tentu timbunan ini akan membeku, kemudian menjadi tersumbat aliran darah yang dialiri ini. Nah, apa impactnya? Impactnya adalah tentunya pembuluh darah mengaliri area otak yang tertentu, yang sesuai dengan aliran darahnya. Apabila mengenai pembuluh darah besar, tentu bayangkan berapa banyak area otak yang dialiri oleh pembuluh darah besar. Maka keadaan klinis pasien juga akan menjadi lebih berat seandainya pembuluh darah besar yang dikenai. Itulah makanya beberapa orang datang dengan keluhan yang semakin lama, ongoing, kemudian bertahap, nggak terasa, kemudian menjadi full, menjadi terasa tidak bisa menggerakkan kedua lengan dan tungkai, bicaranya sulit. Nah, sebagian orang ada yang mengalami hanya ringan klinisnya. Nah, itu yang berbeda aliran darah otak yang dikenainya. Mungkin dia mengenai pembuluh darah kecil. Jadi itu ya cara membedakan, dan kemudian tadi ya harus langsung penanganan darurat ya. Tidak ke poli tertentu, tidak dalam bentuk misalnya konsultasi, tapi langsung ke IGD ataupun UGD-nya gitu ya, dokter ya. Meskipun ini masa pandemi, tetap anjuran di mana ada kegawat daruratan medis stroke, terutama stroke, juga tetap harus datang ke center terdekat, IGD. Oke, baik. Menarik banget, Dok. Nanti juga ada pemirsa nih, Dok, yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Hadet. Nanti kita akan tampung dan juga bisa kita sambungkan langsung dengan dokter. Kita harus jeda dulu ya, dokter ya. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dan ingin menanyakan langsung dengan Dokter Hadet seputar stroke ini di masa pandemi, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan perbincangan tentang waspada stroke di tengah pandemi COVID-19. Nah, tadi kan Dokter Hadit sudah menjelaskan sedikit ya tentang beberapa gejala stroke, kemudian juga pembagian stroke seperti apa. Salah satunya mungkin sumbatan gitu ya. Dan ini juga sumbatan terbentuk karena tadi pola hidup mungkin ya yang juga tidak baik gitu. Nah, Dok, kemudian selama pandemi kan kita tahu ya pola hidupnya berubah. Kita sering di rumah, terus mungkin ya aktivitas olahraga jadi kurang karena terbatas begitu ya, dengan ukuran rumah yang tidak terlalu besar, tidak bisa keluar rumah juga gitu karena khawatir terpapar, gaya hidupnya jadi berubah, sering makan makanan yang nggak terkontrol mungkin gitu. Nah, apakah mungkin nanti, Dok, ada korelasinya terhadap serangan stroke tadi gitu dengan gaya hidup kita yang seperti ini? Iya, betul. Jadi stroke ini tidak lepas dari faktor resiko stroke. Jadi faktor resiko ini ada yang bisa kita rubah, artinya kita masih bisa melakukan sesuatu untuk faktor resiko ini. Ada faktor resiko yang tidak bisa kita rubah. Kita yang bisa kita rubah ini contohnya apa? Contohnya Anda memiliki underlying disease, seperti faktor resiko karena Anda punya kolesterol yang tinggi, punya darah tinggi, punya penyakit diabetes atau gula. Tentunya kalau Anda mengontrol ketiga hal ini, maka ini menurunkan faktor risiko Anda. Jadi semuanya terkontrol, gula terkontrol, darah tinggi terkontrol, kolesterol terkontrol. Begitu pula dengan gaya hidup Anda. Yang meningkatkan risiko stroke diantaranya Anda merokok misalnya, Anda kurang aktivitas fisik, Anda obes, Anda banyak makanan yang tinggi lemak. Nah, tentu ini kebiasaan seperti ini masih bisa kita kendalikan, bukan? Jadi tetaplah melakukan pengawasan self sendiri untuk faktor risiko ini agar tidak terjadi risiko stroke kemudian hari. Terutama juga bagi Anda yang punya pernah mengalami stroke sebelumnya, ya, ataupun hanya stroke ringan yang saya sebutkan tadi, mini stroke seperti transient ischemic attack, maka risiko timbulnya stroke di kemudian hari akan timbul juga gitu. Karena ada yang kita bilang angka rekurensi stroke setelah Anda mengalami satu serangan stroke, maka
ada kemungkinan Anda mengalami rekurensi stroke di kemudian hari, baik dalam 30 hari ke depannya, 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun kemudian, dengan angka persentase yang meningkat. Balik lagi tadi, faktor resiko tidak dapat kita perbaharui, tidak dapat kita ganggu tentu terkait dengan usia, terkait dengan jenis kelamin kita, dan tadi faktor genetik di keluarga. Oke, Bahkan ras pun juga termasuk. jadi tadi ada faktor-faktor resiko yang kemudian juga bisa kita cegah dan kita ubah begitu ya nanti ya. Dan ini penting tadi sudah disebutkan oleh Dr. Hadid. Nah, ada pemirsa kita yang ingin bertanya langsung nih melalui DM Instagram. Saya akan bacakan ya, Dok ya. Ya, baik. Ada @fardiadila_. Nah, ingin bertanya, ibu saya usia 54 tahun mengalami stroke ringan sampai tidak bisa berbicara dengan lancar. Saat ini sedang menjalani pengobatan alternatif. Apakah kemudian stroke ringan ini bisa sembuh dengan pengobatan alternatif nih, Dok? Atau apakah stroke ringan ini juga dapat memburuk di kemudian hari? Nah, oke, baiknya sudah bisa dijawab sepertinya ya, Dok ya. Coba gimana, Dok, tanggapan dari pertanyaan tadi pemirsa kita Faradila? Jadi tampaknya pasien dibawa untuk pengobatan alternatif ya. Jadi sebaiknya pasca stroke, memang rehabilitasi pasca stroke ini tergantung dari berat ringannya kondisi. Ya, memang ada beberapa orang yang setelah stroke ringan tidak begitu mengalami kendala dalam aktivitas sehari-hari. Memang tidak terasa sempurna kembali keadaan motoriknya, namun sudah bisa melakukan aktivitas. Beberapa pasien stroke juga mengalami stroke yang berat, misalnya sampai terjadi kelumpuhan total yang tidak ada perbaikan. Bahkan untuk berbicara pun juga sulit, seperti yang tadi. Nah, ini yang membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Nah, untuk pengobatannya, ya karena kita sudah mengalami riwayat stroke sebelumnya, saran saya pengobatan medis harap diteruskan dahulu, karena ada resiko stroke berulang. Jadi ini yang tadi saya sebut ada angka rekurensinya. Jadi apabila kita setelah mengalami stroke kemudian tidak melakukan prevensi, kemudian salah satunya dengan terapi obat-obatan, juga meningkatkan resiko berulang. Sudah diobatin pun juga masih ada resiko berulang. Jadi tidak menyingkirkan bahwa Anda tetap harus menjalankan pengobatan maintenance, artinya ada obat-obat tertentu yang mencegah terjadinya rekurensi stroke kembali. Angka rekurensinya pun meningkat ya, dari misalnya kita mengalami stroke hari ini, kemudian dalam 30 hari sekitar 3% kita ada resiko untuk kembali stroke berulang. Dalam 1 tahun meningkat menjadi 11%, dalam 5 tahun meningkat menjadi 26%, bahkan dalam 10 tahun kemudian dari stroke awal onset pertama itu juga resiko sekitar 30-an%. Jadi memang harus sebaiknya mendapatkan pengobatan medis juga dan dievaluasi kembali. Nah, tadi disebutkan juga ada masalah bicara. Meskipun tampaknya kekuatan motoriknya bagus ya karena bilang stroke ringan, kendala bahasa ini pun bisa kita lakukan latihan untuk kognitif. Oke, jadi ada terapi khusus yang kemudian harus dijalani dan tadi ya persentasenya yang harus diperhatikan gitu, karena tadi ada persentase dengan resiko yang sudah ada sebelumnya gitu ya, persentasenya mungkin akan lebih tinggi berjenjang setiap tahunnya gitu sampai dengan tahun ke-10. Oke, baik. Ini bisa kemudian dari yang ringan bisa menjadi sampai yang berat atau sampai dengan pecah begitu ya, Dok ya? Sampai mungkin bisa ke sana gitu implikasinya. Iya, memang berbeda-beda. Bisa saja terjadi stroke berulang di kemudian hari. Tidak dipungkiri bahwa beberapa orang mengalami beberapa kali event stroke di dalam hidupnya. Ya, oke, baik. Nah, Dok, kemudian untuk yang saat ini gitu ya, tadi kan ada pertanyaan masih menjalani pengobatan alternatif gitu, dan juga kita tahu banyak juga beberapa layanan pengobatan alternatif untuk penyembuhan seperti ini gitu. Memang sangat disarankan untuk langsung pemeriksaan MRI atau seperti apa? Karena kan untuk kita melihat secara laboratorium harus melalui hal tersebut. Gitu. Jadi kalau kasusnya ibu ini memang sudah cukup lama stroke-nya, mungkin dulu diawali stroke penyumbatan atau stroke perdarahan, gradual ternyata
terjadi masih ada gejala sisa yang tadi Ya. bicara, mungkin kelemahannya ringan. Jadi pada dasarnya sequelenya ada. Memang ada kalau kasusnya masih akut, masih baru, tentunya kami mengharapkan kami melakukan prosedur dalam 10 menit pertama masuk ke ruangan IGD kita, tentu kita harus melakukan pemeriksaan diagnostik, memastikan CT scan ataupun MRI. Nah, sekarang kalau kita mengalami sudah cukup lama dan tidak pernah berobat, tentunya baseline tentu kita lihat apakah sejauh mana kerusakan yang sudah timbul sampai saat ini. Tentu pemeriksaan diagnostik tetap disarankan. Kemudian juga pemeriksaan untuk deteksi apakah ada penyumbatan dinding pembuluh darah yang menjadi baseline yang terjadinya ini. Biasanya kami melakukan juga deteksi selain MRI juga USG dinding leher pembuluh darah. Apa itu USG pembuluh darah karotis? Pembuluh darah karotis adalah pembuluh darah utama yang menuju ke otak dan dapat kita deteksi dini apakah memang masih ada penyumbatan di dinding pembuluh darah. Nah, ini salah satu juga menjadi peringatan kepada keluarga dengan orang tua yang ataupun ada keluarganya yang dengan risiko stroke, sudah pernah stroke, berarti kita keturunan juga melakukan deteksi dini, screening. Jadi untuk orang-orang yang memiliki di keluarganya ada risiko stroke, memiliki juga faktor resiko. Faktor resiko Anda misalnya memiliki darah tinggi, diabetes, kolesterol yang tinggi, untuk melakukan deteksi dini untuk apakah sudah terjadi target organ damage, yaitu salah satunya pengerasan dinding pembuluh darah. Meskipun Anda tidak mengalami stroke ya, jadi ini namanya deteksi dini resiko stroke Anda, melakukan pemeriksaan neurologi. Jadi screening ini sebetulnya penting tadi ya, bahkan untuk keluarga yang dengan keturunan tadi yang memiliki gejala stroke tadi gitu, karena dengan begitu kemudian kita lebih aware. Jangan kalau misalnya kita merasa sehat seperti sekarang gitu ya, ternyata ketika melakukan observasi ada beberapa penyumbatan. Kalau bisa ditangani secara dini, kenapa tidak ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Dok, kemudian apa yang harus dilakukan bagi keluarga pendamping kemudian yang memiliki pasien stroke ini gitu? Apa catatan-catatan khusus yang harus mereka lakukan gitu? Karena tadi kan persentasenya juga beresikonya lebih tinggi dari tahun ke tahun begitu. Apa kemudian yang harus diperhatikan oleh para pendamping ini dok, anak maupun keluarga gitu? Betul. Di awal-awal terjadinya kelemahan, tentunya di fase akut kita memberikan secara medis terapi dahulu, setelah lebih stabil, kemudian dimulailah latihan rehabilitasi medik untuk pasien. Yang bisa melakukan latihan ini membantu pasien tentunya bisa oleh petugas rumah sakit yang terlatih, ya, diantaranya petugas fisioterapis, ataupun oleh pendamping keluarga yang sudah belajar untuk bagaimana menangani long term kondisi yang dialami keluarganya. Nah, tentunya latihan ini akan membantu untuk pasien melakukan activity daily living-nya. Ya, jadi targetnya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan untuk sehari-hari, makan, minum, berpindah dari dari tempat tidur ke kursi, dan semuanya. Tentu ini pendampingan yang suportif dari keluarga diharapkan untuk hal ini. Terlebih pada pasien-pasien ini juga bisa saja mengalami depresi karena kelemahan yang dialaminya mungkin lebih berat dari yang lain. Oke, baik. Nah, kemudian dok, sekarang kan di masa pandemi, tadi kan banyak faktor resiko begitu ya. Apakah kemudian dengan tingkat stres yang tinggi di saat pandemi ekonominya juga berantakan saat ini, kita dari ekonomi nasional bahkan ekonomi keluarga juga ada beberapa mungkin yang terdampak gitu. Terus kemudian juga muncul tingkat stres yang tinggi. Apakah dengan tingkat kesehatan mental seperti ini yang buruk bisa kemudian memiliki korelasi gitu dari resiko-risiko terkena serangan stroke ini, dok? Iya, kadang kecemasan, stres, rasa mental yang nggak baik, biasanya impact-nya tentu ke tekanan darah yang juga jadi meningkat, semakin cemas.
Sementara kita tahu hipertensi termasuk faktor resiko stroke. Ya. Ya, jadi baik untuk hipertensi karena menyebabkan penyumbatan pembuluh darah maupun pecahnya pembuluh darah. Nah, ini yang harus dijaga. Dan kalau memang Anda punya underlying penyakit darah tinggi, ya tetap melakukan terapi pengobatan untuk hipertensi. Nah, untuk mengelola apabila ansietas Anda karena pandemi ini semuanya serba takut ya. Jadi kalau di pandemi, jadi tentu kalau bisa melakukan self cognitive behavioral therapy sendiri, artinya meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak apa-apa, kemudian bisa tenang, maka salah satu self terapi Anda sendiri melakukan hal itu. Namun bila hal ini sudah mengganggu, tentu kita harapkan mencari bantuan, bisa datang ke poliklinik maupun berkomunikasi dengan dokter. Kalau Anda takut datang ke rumah sakit, melakukan telemedicine untuk konsultasi via telepon, via WhatsApp call, via ini ke rumah sakit. Oke, jadi sebetulnya ada direct sekalipun tidak langsung. Nah, indirect itu berpengaruh juga ya bagaimana kesehatan mental terhadap tadi gejala serangan stroke tadi. Menarik. Dok, nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Ini kita ada tips seputar bagaimana kemudian merawat pasien stroke saat berada di rumah begitu ya. Pendampingan seperti apa yang bisa diberikan oleh keluarga terdekat. Baik, kita harus jeda dulu ya dokter ya. Oke. Nah, untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi seputar bagaimana kemudian menjaga pasien stroke ini ya di rumah untuk orang-orang terdekatnya. Seperti apa nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita di segmen ini akan membacakan beberapa tips seputar bagaimana kemudian merawat pasien stroke di rumah. Terutama untuk Anda nih para pendamping, apa kemudian yang bisa kita lakukan. Kita akan bacakan satu-satu ya Dokter Hadit ya. Yang pertama adalah bantu pasien untuk berpindah tempat. Nah, seberapa sering sebetulnya dok kita harus membantu pasien ini berpindah tempat. Baik misalnya dari tempat tidurnya, kemudian ke tempat duduk atau ke ruangan-ruangan lain yang mungkin jadi tempat dia untuk lebih segar menghirup udara begitu. Betul. Jadi ada beberapa pasien yang memang mengalami kelumpuhannya yang signifikan. Jadi ada resiko cedera di situ pada saat dia berpindah. Jadi melakukan pemindahan pasien yang mengalami kelumpuhan yang berat juga harus hati-hati dan dengan cara yang baik, karena resiko cedera pun bisa terjadi di bahu, di pergelangan paha, kemudian nyeri bahu. Nah, bahkan kalau ingin memang sudah tidak bisa bergerak, boleh dibantu dengan alat support untuk berpindah. Jadi tidak ada cedera jatuh bahunya gitu. Oke, jadi bergerak ya, berpindah tempat ataupun hanya bergerak di posisi dia yang saat itu begitu ya. Dengan menggerakkan kaki ataupun gerakan tangan itu sebetulnya cukup membantu secara motorik tuh. Betul. Jadi kerangsangan memang dilakukan pemberian latihan motorik untuk bagian yang lemah. Tidak harus sampai lemah total pun, yang mengalami kelemahan yang ringan maupun sedang juga latihan motorik. Karena sebenarnya kalau stroke itu sudah terjadi sumbatan, tentunya kita mengharapkan dari otak untuk memerintahkan jalurnya sudah agak sulit. Jadi latihan yang motorik yang di bawah akan lebih kekuatan lengan dan tungkai. Jadi latihan motoriknya perlu dilatih lagi begitu ya, harus terus diberikan treatment. Nah kemudian dok, ajak berbicara, nah berkomunikasi gitu. Nah seberapa penting atau seberapa sering kita harus melakukan kegiatan berkomunikasi ini dengan mereka gitu, dan bentuk komunikasi seperti apa sih yang bisa kemudian kita sampaikan, kita gunakan gitu untuk pasien-pasien terapi yang ada di rumah? Iya, kadang ada beberapa pasien yang mengalami sulit untuk bicara, tapi beliau mengerti. Tapi definisi mengertinya pun juga tidak full mengerti. Sehingga kita akan seperti mengajarkan kembali semua memori yang harus dikenali untuk baseline untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenal warna, mengenal angka, mengenal
kata. Jadi mengajak bicara, dilakukan juga latihan, termasuk latihan untuk kognitif terapi pada pasien. Nah, beda juga dengan pasien yang memang sudah bisa bicara dan mengerti sempurna. Jadi berbicara kepada penderita stroke yang mengalami kelumpuhan, masih mengalami bagian tubuhnya yang kurang sempurna dari pemulihannya, tentu akan membantu confidence-nya pasien itu sendiri. Jadi butuh juga bicara dari keluarga untuk ke pasien, maupun beliau bisa berkomunikasi dan sosialisasi dengan orang-orang sekitar. Oke, tadi juga ada disinggung latihan kognitif ya, berarti kesehatan otaknya kemudian juga harus dipulihkan lagi sedikit-sedikit, terutama yang baseline aja ya Dok ya untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir Dok, sebagai penutup singkat saja, bagaimana kemudian pentingnya orang-orang di rumah nih menciptakan lingkungan yang aman gitu, definitif amannya mungkin terkait gitu ya, bagaimana jarak jalan dia atau seperti apa begitu ya? Iya. Tergantung kendala yang dihadapi pasien stroke-nya. Memang kalau bicara latihan fisik yang aman, tentu tidak ada cedera yang terjadi setelahnya. Ya, aktivitas fisik pun juga harus dilakukan. Sama seperti kejadian-kejadian vaskuler lain, kita membutuhkan aktivitas fisik sehari-hari minimal setengah jam sehari. Ya, bisa diakumulasi, misalnya 5 menit pagi kita berjalan, bahkan hanya berjalan di lingkungan rumah pun termasuk aktivitas fisik, dan Anda tambahkan bertahap 5 menit, 10 menit, in total bisa setengah jam. Kalau bisa hari ini setengah jam, lanjutkan lagi, kemudian 5 menit, kemudian Baik, Dokter Hade, terima kasih dari Metropolitan Medical Center sudah berbagi informasi dan juga informasi kesehatan untuk pemirsa di rumah Bincang Sehati. Terima kasih Dokter, sehat selalu. Ya, sama-sama. Untuk Anda pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Bincang Sehati. Untuk kritik dan saran bisa melalui Instagram, YouTube, dan Facebook kami di @bincang-sehati Hidayat TV Akhir Kata. Saya Imam Asyari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.